Terima kasih banyak telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan topik saya, yaitu pembuatan sistem IoT berbasis web. Jadi saya akan share slide ya. Mungkin bisa dibantu untuk slide-nya. Oh ya, ini sudah ada ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Said. Saya adalah seorang dosen di salah satu kampus swasta yang ada di Kota Kendari, yaitu kampus Timik Keterkati Kendari. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait topik saya, yaitu membangun sistem IoT berbasis web ya. Jadi di topik kali ini mungkin akan panjang ya jika kita berbicara sistem, karena mencakup banyak aspek ya, dari sisi security-nya, dari sisi sistem informasinya, dari sisi pengolahan datanya dan sebagainya, sehingga materi ini mungkin akan panjang dan akan berseri ya, akan memiliki kelanjutan untuk materi-materi berikutnya. Jadi dalam membangun sistem IoT berbasis web, jadi kita perlu mengimplementasikan daripada dasar IoT itu terlebih dahulu, yaitu bagaimana menerapkan IoT menggunakan perangkat Node MCU, API, PHP, dan SQL. Jadi di sini saya akan mencoba mengimplementasikan dasar IoT itu sendiri dengan perangkat Node MCU ya, seperti itu. Jadi sebelum saya melanjutkan presentasi saya, sebelumnya saya terima kasih banyak kepada Bisa AI yang sudah mempercayakan saya untuk mengisi materi yang kedua kalinya, di mana sebelumnya saya mengisi materi tentang pengelolaan budidaya hidroponik dengan IoT ya. Jadi lebih ke sisi implementasi, lebih ke sisi penerapan bagaimana IoT itu bisa digunakan untuk membantu proses pertanian ya, terutama pada budidaya hidroponik. Kemudian ada request dari teman-teman, termasuk mahasiswa saya sendiri, itu request agar materinya itu mungkin dibuat lebih ke implementasi, lebih ke fundamental, sehingga dari fundamental itu bisa dikembangkan sehingga membentuk suatu sistem yang satu kesatuan sistem yang utuh seperti itu. Jadi outline kita hari ini, outline yang akan kita bahas di webinar hari ini itu ada beberapa topik, yaitu apa itu IoT, kemudian sejarah perkembangan teknologi IoT, dan kemudian mengapa IoT itu penting, keuntungan dan kerugian menggunakan teknologi IoT, kemudian implementasi IoT di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah demo ya, di mana saya akan mengimplementasikan Node MCU untuk memantau kondisi suhu dan kelembapan yang ada menggunakan sensor DHT11 ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya apa itu IoT ya?
kita saat ini sedang banyak membahas terkait teknologi Internet of Things ini. Jadi Internet of Things itu merupakan salah satu bidang di dalam teknologi industri 4.0 ya, yang saat ini digadang-gadang oleh Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo, tentang industri 4.0, di mana industri 4.0 itu terdiri dari beberapa skill atau disiplin ilmu yang harus dikuasai oleh masyarakat Indonesia, yaitu salah satunya diantaranya adalah Internet of Things. Nah, di situ juga ada Internet of Things itu ada artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan. Kemudian ada Society 5.0, kemudian Big Data Analytics, ya, kemudian blockchain dan lain sebagainya. Itu merupakan teknologi yang saat ini sedang berkembang sangat masif ya. Jadi sangat banyak webinar, sangat banyak pertemuan online yang dilakukan membahas terkait industri, persiapan kita menghadapi industri 4.0 saat ini. Jadi beberapa bidang ilmu yang telah disampaikan tadi memiliki keterkaitan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya. IoT itu implementasi dari IoT itu sendiri akan berdampak pada adanya big data ya. Data yang sangat masif ya, kemudian data tersebut selanjutnya bisa kita olah menggunakan teknologi seperti artificial intelligence dengan menerapkan machine learning. Kemudian hasil dari pengolahan data menggunakan artificial intelligence itu selanjutnya bisa menjadi pengambilan keputusan, bisa menjadi pengambilan kebijakan ya. Dengan menerapkan artificial intelligence itu maka kita bisa mengambil kebijakan dengan tepat ya, dengan benar, karena kebijakan yang kita ambil itu berdasarkan pada data. Untuk mengolah data yang sangat banyak ini kita butuh suatu teknologi yang teknologi itulah yang disebut sebagai artificial intelligence ya. Jadi data yang sangat bervariasi, sangat beragam, dengan ukuran yang berbeda, dengan tipe yang berbeda, dengan size yang berbeda. Kemudian data yang bervariasi tersebut nanti kita olah menggunakan teknologi artificial intelligence sehingga kita bisa mendapatkan suatu pattern, bisa mendapatkan suatu pola, yang mana pola tersebut itu dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Seperti misalkan mempelajari dengan teknologi artificial intelligence kita mempelajari big data untuk memprediksi tingkat pertumbuhan ekonomi, memprediksi minat daya beli masyarakat terhadap suatu produk tertentu. Nah, sehingga dengan pengoptimalan artificial intelligence ini maka Indonesia bisa sangat terbantu ya. Indonesia bisa sangat terbantu. Tidak semua aspek pemerintah maupun swasta sangat terbantu dengan artificial intelligence ini, khususnya untuk menghadapi tantangan perekonomian. Nah, kaitannya dengan IoT ya, kaitannya antara IoT itu, jadi kita perlu menyamakan persepsi terlebih dahulu ya. Kita harus memahami secara fundamental terkait pemahaman kita tentang teknologi Internet of Things ini gitu ya. Jadi saya sudah banyak beberapa membaca referensi yang ada di
internet, ya, membaca beberapa referensi yang ada. Jadi belum ada istilah baku, ya, belum ditemukan istilah yang paten, yang baku untuk mengartikan istilah daripada Internet of Things itu sendiri. Jadi banyak definisi di sini, definisi dari Wikipedia, kemudian ada definisi juga dari beberapa vendor dan perusahaan tertentu yang memaknai IoT itu dengan pemahaman dari mereka sendiri, ya. Memahami IoT itu berbeda, namun tujuannya sama, yaitu bagaimana suatu objek yang ada di dunia ini itu bisa terhubung ke internet, ya. Objek apapun itu, ya, kita bisa lihat di gambar di situ terdapat banyak sekali objek, ya, benda fisik yang terhubung ke suatu jaringan internet. Objek tersebut itu bisa kita katakan sebagai things atau sesuatu, ya. Bisa kita lihat di situ ada kipas angin, kemudian ada pesawat, ada mobil, ada sepeda, ada lampu merah, ya, ada tempat sampah, ya. Ketika objek-objek ini terhubung ke internet, maka dengan begitu kita bisa mengetahui kondisi daripada benda tersebut, objek tersebut, ya. Misalkan kalau mobil, ya, kita hubungkan ke jaringan internet, maka kita bisa mengetahui pertama posisi kendaraan tersebut, ya, posisi kendaraan tersebut, ya. Misalkan kita hubungkan mobil tersebut menggunakan teknologi GPS, ya. Sehingga ketika kendaraan melintas, ya, kendaraan itu beroperasi, maka kita bisa mengetahui posisi atau keadaan kendaraan tersebut. Jadi bukan hanya posisi saja, tapi kita bisa mengetahui kecepatan kendaraan tersebut. Kemudian kita bisa mengetahui jumlah bahan bakar yang ada pada kendaraan tersebut. Selain kita bisa memonitoring, kita juga bisa melakukan kontrol terhadap mobil tersebut. Misalkan mobil tersebut ingin kita matikan, ya. Misalkan terjadi pencurian kendaraan, perampokan, maka ketika mobil ini terhubung ke internet, maka kita bisa memberhentikan mobil tersebut melalui jaringan internet, sehingga mobil yang dirampok tersebut tidak bisa beroperasi karena disebabkan kita sudah mengontrol kendaraan tersebut dengan melalui internet, ya, menggunakan device kita. Itu salah satu contoh implementasi dari IoT, ya. Jadi itu bukan merupakan sesuatu hal yang baru lagi, pada saat ini sudah menjadi hal yang biasa, ya. Sekarang banyak peneliti, banyak industri yang mulai memikirkan produk-produk IoT yang anti mainstream atau yang memiliki potensi nilai jual yang tinggi. Misalkan jadi banyak sekali penerapan daripada IoT itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjabarkan terkait beberapa poin tadi. Pertama, IoT itu sendiri, kemudian sejarah IoT dan beberapa poin-poin lainnya. Jadi agar perangkat ini bisa terhubung ke internet, berarti kita butuh suatu sensor, kita butuh sebuah device, ya.
Jadi untuk melakukan pengontrolan dan memonitoring objek yang terhubung ke internet ini, maka kita butuh perangkat sensor dan aktuator. Kalau sensor di sini kita fungsikan untuk memonitoring, sedangkan aktuator itu sendiri kita fungsikan untuk melakukan pengontrolan. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, misalkan kita ingin mengetahui posisi suatu kendaraan, kita butuh sensor GPS. Ya. Kemudian kita butuh sensor untuk mengetahui jumlah bahan bakar. Itu untuk memonitoring, sedangkan untuk mengontrol berarti kita butuh aktuator. Nah, seperti gitu. Jadi kita memerintahkan melalui internet ke device yang tertanam pada kendaraan tersebut, sehingga device tersebut bisa melakukan apa yang kita perintahkan. Misalkan kalau memberhentikan kendaraan, berarti ada aktuator yang bisa melakukan pengereman berdasarkan perintah yang dikirim melalui device. Ya. Jadi device itu bisa berupa perangkat microcontroller, ya, jadi suatu perangkat pengendali yang mengendalikan sensor dan aktuator yang terdapat pada suatu objek. Itu contoh implementasi IoT untuk di kendaraan, di mobil, ya. Jadi kita bayangkan itu hanya satu objek, bagaimana dengan semakin banyaknya objek yang ada di dunia ini. Jadi objek tersebut itu nanti bisa kita hubungkan ke suatu jaringan. Mungkin ada yang bisa saja, ya, mungkin ada yang memikirkan bagaimana kalau mungkin sepatu dihubungkan ke internet. Nah, jadi dengan menghubungkan sepatu ke internet, maka kita bisa mengetahui misalkan berapa jumlah langkah kita dalam satu hari, ya. Nah, idealnya itu kan kalau saya tidak salah pernah baca gitu, seseorang dikatakan sehat itu kalau dia berjalan, ya, melangkahkan kakinya itu sampai 1000 langkah. Nah, misalkan sepatu itu bisa mengetahui di mana jalur yang telah kita lalui, kemudian dia bisa menginformasikan juga berapa jumlah langkah yang sudah kita lakukan dalam satu hari. Seperti itu. Jadi kita bisa hidup sehat, ya. Jadi kita bisa hidup sehat. Oh, ini sepertinya langkah saya dalam sehari ini kurang, ya. Jadi saya harus banyak berjalan kaki, misalkan seperti itu, ya. Kemudian di bidang kesehatan juga, misalkan ada alat, ya, smartwatch, ya, jam tangan cerdas yang bisa mengetahui kondisi detak jantungnya atau mengetahui kondisi denyut nadi kita atau mengetahui kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Jadi smartwatch dari Google itu sudah bisa sampai ke sana. Jadi sensornya, perangkatnya itu sudah sangat kecil, ya, sehingga dia bisa dipasang di suatu perangkat jam tangan. Jadi jam tangan itu sangat cerdas sehingga bisa mengetahui variabel-variabel yang ada di dalam tubuh seseorang. Misalkan dalam hal ini suhu tubuhnya, kondisi detak jantungnya, kemudian kadar lemaknya, itu sekarang teknologi sudah sampai ke sana. Oke, itu beberapa contoh definisi dari IoT, yaitu objek saja internet. Jadi
IoT. Ya, history of IoT itu bermula ketika internet itu pertama kali di-develop. Ya, jadi internet pertama kali di-develop oleh militer, ya, di kalangan militer, di DARPA. Jadi pada saat itu internet hanya digunakan oleh beberapa orang saja, ya, mungkin hanya 4 atau 5 komputer. Nah, kemudian dari perkembangan internet itu mulai dikembangkan lagi sehingga internet itu tidak hanya dinikmati di kalangan militer saja, tetapi juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu disebabkan karena internet tersebut terus dikembangkan, terus diteliti, sehingga keputusan akhirnya bahwa internet itu sudah dapat dinikmati juga oleh masyarakat. Kemudian 20 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, di suatu perguruan tinggi universitas itu membuat sebuah vending mesin, ya, vending mesin yang terhubung ke internet. Nah, mungkin pada saat ini istilah IoT itu belum ditahu, ya, belum ada. Jadi sudah banyak sebenarnya orang yang mengimplementasikan IoT itu sendiri, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah IoT. Karena istilah IoT itu sendiri mulai diperkenalkan di tahun 1999 oleh Kevin Ashton. Nah, di sinilah istilah dari IoT itu mulai berkembang. Jadi di bawah sebelum tahun 1999 orang nggak mengetahui bahwa teknologi yang dikembangkan itu adalah IoT. Seperti temuan dari universitas itu, mesin vending yang terhubung ke internet, sehingga kita bisa mengetahui apakah minuman tersebut sudah bisa dikonsumsi atau belum. Kemudian teknologi GPS juga, ya, Global Positioning System, Global Positioning System, ya, untuk mengetahui keberadaan seseorang berdasarkan titik koordinatnya. Kemudian di sini tahun 2007, ya, mulai dikeluarkan produk earphone yang pertama kalinya. Kemudian tahun 2008 itu adalah conference IoT pertama. Jadi di mana para pakar, para peneliti tentang IoT itu berkumpul di IoT conference tersebut. Kemudian di sini ada Google Test, ya, self-driving car, ya, Google Glass dan sebagainya, sehingga kita sampai pada titik industri 4.0 seperti saat ini, ya, mana industri 4.0 saat ini itu sangat banyak bidang ilmu baru, ya, yang tentunya memiliki potensi lebih baik lagi ke depan. Oke, nah, jadi ini merupakan statistik. Jadi ini merupakan jumlah perangkat IoT yang terhubung dari tahun ke tahun. Jadi kita bisa melihat di grafik bahwa perangkat IoT itu meningkat secara eksponensial, ya. Dari mulai tahun 2019 hingga tahun 2025 itu bisa dipastikan, ya, di tahun 2025 itu bisa dipastikan perangkat IoT itu bisa berjumlah sampai 80 miliar. Ya, jadi sudah mengalahkan jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Jumlah perangkat elektronik yang sudah terhubung ke internet itu.
Jadi kenaikannya kita bisa melihat kenaikan itu terjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 jumlahnya 15 miliar, kemudian pada tahun 2016 terjadi lonjakan sebanyak 17 miliar ya. Ada kenaikan sebesar 2 miliar lebih perangkat device ya, hingga seterusnya 2017 dan seterusnya 2018. Nah, terus kemudian kita bisa melihat di situ juga akuisisi terbesar dari perangkat IoT gitu ya. Ada dari ARM ya, oleh SoftBank. Jadi ARM itu merupakan vendor chip ya, perusahaan chip. Ada Samsung dan lain sebagainya dengan tingkat investasi saham yang bervariasi. Dari ARM itu dengan jumlah investasi sehingga 32 miliar. Terus investasi terbesar itu di mana? Investasi terbesar itu terjadi di manufaktur ya, manufacturing operation. Jadi pada perusahaan manufaktur itu investasi sangat besar, sampai 100 miliar. Kemudian ada di produk asset management ya. Kemudian ada di smart home dan lain sebagainya. Tapi yang paling terbesar itu yaitu pada bidang manufaktur. Kedua di bidang produk aset manajemen. Jadi produk aset manajemen dan smart home ini enggak terlalu jauh berbeda ya. Bisa kita lihat di situ bahwa investasi terkait produk IoT ini sangat besar ya. Jadi kita bisa melihat bahwa potensinya ke depan ini sangat bagus. Sehingga di sini kita harus bisa ikut serta mengambil peran dalam menciptakan suatu produk IoT ya. Jadi smart home ini sekarang sudah mulai ini ya berkembang ya. Jadi orang sekarang lebih mudah ya dalam melakukan monitoring dan pengontrolan terhadap perangkat elektronik yang ada di rumah. Apalagi sekarang sudah ada Alexa ya, sudah ada smart home dari Google ya, kita bisa melakukan otomatisasi. Oke. Nah, dampak dari perkembangan IoT itu sendiri, ya, dampak perkembangan IoT itu mengalahkan jumlah penduduk yang ada di dunia ini. Ya. Jadi diprediksi pada tahun 2020 ini sumber dari tunews.com ya, bahwa jumlah populasi manusia diprediksi pada tahun 2020 itu berjumlah 7 miliar ya, 794 juta 798.739. Nah, kita bisa melihat di slide sebelumnya tadi bahwa di tahun 2015 jumlah perangkat IoT yang terhubung itu sudah lebih dari 15 miliar, sedangkan jumlah penduduk yang akan diprediksi pada tahun 2020 ke depan ini berjumlah 7 miliar. Jadi di tahun 2015 saja jumlah perangkat IoT itu sudah 2 kali jumlah populasi manusia yang ada saat ini, yaitu di tahun 2020. Jadi kita bisa lihat bagaimana dengan tahun-tahun berikutnya ya, di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi di tahun 2025 itu diprediksi device IoT itu sendiri nanti berjumlah 80 miliar. Jadi kenapa bisa demikian? Karena
Kalau kita melihat ya, satu orang saja itu bisa punya 3 smartphone ya, atau 4 smartphone. Nah, itu saja sudah menyumbang jumlah yang cukup besar ya. Terus kemudian ditambah lagi dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya yang nantinya akan terhubung ke internet, maka jumlah perangkat IoT yang terhubung, maka jumlahnya akan meningkat secara eksponensial. Jadi dampak dari perkembangan perangkat IoT itu, ya, dampak dari perkembangan IoT itu sendiri berdampak pada pemilihan pada perangkat device dan sensor. Ada network protokol big data analytics. Jadi ini merupakan isu yang sedang marak ya saat ini, isu yang sedang banyak diteliti ya. Jadi terkait tentang device, sensor, network, big data dan sebagainya, yang mana kita tidak akan membahas secara detail terkait isu-isu tersebut. Kita akan soal mungkin nanti akan saya bahas di pertemuan selanjutnya secara lebih mendalam. Jadi ini merupakan kajian yang sedang diteliti saat ini ya, terkait device dan sensor, network protokol, big data analitik, security dan privasi dan lain sebagainya. Jadi saya percepat ya. Jadi kenapa IoT itu penting ya? Karena satu, setiap objek yang ada di dunia ini memproduksi data, misalkan cuaca ya, kemudian kelembapan, kemudian curah hujan, arah angin, bahan bakar ya, dan lain sebagainya. Sehingga setiap objek yang memproduksi data tersebut itu perlu diotomatisasikan ya. Dalam hal ini kita perlu melakukan monitoring terhadap setiap data yang telah diproduksi tersebut ya. Jadi misalkan dalam hal ini ya, pemakaian listrik ya. Jadi pemakaian listrik itu kan terus berjalan ya. Terjadi pemborosan ya, terkait pemakaian listrik. Kita menggunakan listrik itu secara berlebihan ya. Jadi di sini dengan data yang kita produksi terus-menerus, maka dengan mengotomatisasikannya kita bisa lebih hemat ya, lebih hemat. Dalam hal ini dengan otomatisasi kita bisa mengetahui pemakaian listrik saya ini sudah tidak perlu, misalkan di siang hari lampu masih menyala, maka kita bisa dengan menggunakan IoT kita bisa mematikan lampu tersebut. Nah, jadi karena setiap hari data itu diproduksi sekian banyak, maka perlu dilakukan otomatisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk saving time and money. Jadi endingnya adalah uang ya, bagaimana kita bisa menghemat pengeluaran. Dengan menghemat pengeluaran, maka kita bisa meningkatkan penghasilan. Seperti itu. Jadi tujuan utama dari penerapan IoT itu adalah otomatisasi dan efisiensi ya. Jadi ini sesuai dengan penjelasan saya tadi. Jadi setiap
benda atau objek yang ada di dunia itu memproduksi data, sehingga data-data tersebut itu perlu dilakukan manajemen sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Kita bisa menghemat pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Apalagi jika sebelumnya siapa yang menguasai komunikasi itu menguasai dunia, kalau saat ini siapa yang menguasai data, menguasai informasi, dia yang menguasai dunia. Jadi bagaimana dengan data-data yang diproduksi dengan sangat masif, dengan sangat banyak, bisa kita optimalkan dalam hal ini untuk pengambilan keputusan. Oke. Nah, jadi ini ada beberapa keuntungan dari penerapan IoT ya. Jadi salah satunya kita bisa mengakses informasi dari mana saja. Jadi inilah dampak positif dari salah satu dampak positif dari jaringan IoT ya, jaringan komputer, jaringan IoT ya, itu kita bisa mengakses informasi di mana saja. Jadi kita sudah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu ya. Jadi misalkan pada saat ada jaringan pertama kali kita sudah bisa mengira dengan sangat cepat. Jadi saya ingin data saat ini diterima pada saat juga. Itulah salah satu keuntungan dari penerapan IoT. Kemudian meningkatkan komunikasi antar perangkat ya, meningkatkan komunikasi antar perangkat. Kemudian dengan menerapkan jaringan ya IoT, kita bisa menghemat waktu ya, menghemat waktu dan menghemat pengeluaran, menghemat uang. Terus dengan begitu kita bisa mengotomatisasikan suatu tugas ya. Dengan mengotomatisasikan suatu tugas, suatu pekerjaan, maka meningkatkan kualitas daripada bisnis. Jadi misalkan di dalam industri itu sekarang sudah otomatisasi ya, sudah menggunakan robot. Yang mana robot itu bisa mengotomatisasi pekerjaan. Jadi robot tidak mengenal lelah, robot tidak mengenal istilah capek. Sehingga pekerjaan itu bisa dilakukan dengan cepat ya. Jadi dalam waktu singkat suatu industri itu bisa memproduksi barang dengan sangat banyak. Jadi ya di ujung-ujungnya lagi ya, bagaimana kita dengan sedikit pengeluaran bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ya. Dan ini salah satu dampaknya yang kita mulai rasakan saat ini, yaitu berkurangnya intervensi dari manusia ya. Berkurangnya intervensi dari manusia karena sebuah pekerjaan itu sudah diotomatisasikan, sehingga di sini peran manusia itu sudah banyak berkurang, terutama pada produksi ya, terutama pada industri semua itu sudah dilakukan secara otomatis. Selain itu untuk dari penerapan IoT itu adalah kerugian. Ada kerugian. Jadi ya kerugiannya itu karena semua
semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke internet, maka memungkinkan terjadinya peretasan. Semakin banyak terjadi, semakin banyak objek yang bisa di-hack, karena semakin banyaknya objek yang terhubung ke internet. Nah, ini seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa isu yang sedang tren ya. Jadi beberapa isu yang tren terkait IoT. Yang pertama adalah yang salah satunya itu adalah masalah keamanan ya. Itu salah satu masalah, yaitu di keamanan. Jadi hacker itu berpotensi untuk mengambil informasi terhadap perangkat-perangkat yang terhubung ke internet tersebut. Ya, misalkan semakin banyaknya device yang terhubung, maka memungkinkan seorang untuk melakukan hacking. Misalkan di sini smartphone, ya. Jika smartphone itu bisa diretas, maka seluruh properti yang ada di dalam rumah tersebut itu bisa disabotase atau bisa diambil alih. Ya, dalam hal ini misal dulu ya, sebelum adanya Internet of Things, perampokan rumah itu digunakan dengan alat-alat seperti bilis dan lain sebagainya. Nah, kedepannya itu perampokan sudah bisa dilakukan menggunakan perangkat elektronik yang seperti laptop, seperti handphone ya. Dengan mensabotase perangkat IoT-nya, maka kita bisa melakukan manipulasi terhadap perangkat elektronik yang ada di rumah tersebut. Kemudian jika terdapat jadi tantangan selanjutnya yaitu kita membutuhkan sebuah sistem yang berskala enterprise ya. Berskala enterprise di sini untuk melakukan manajemen jadi dengan begitu kita bisa mengumpulkan dan memanajemen data dengan baik ya. Tes, halo. Ya, jadi di sini kita membutuhkan sebuah sistem yang mana sistem itu karena semakin banyaknya perangkat yang terhubung, maka dibutuhkan sebuah enterprise system. Enterprise system ini tujuannya untuk memudahkan dalam pengelolaan data yang sangat banyak. Ya. Semakin banyak perangkat yang terhubung, maka dibutuhkan sebuah sistem, sebuah server yang handal untuk bisa menghandle perangkat-perangkat IoT tersebut. Itu merupakan salah satu tantangan riset di bidang IoT, yaitu bagaimana mempersiapkan sebuah sistem enterprise ya, yang bisa menghandle banyaknya perangkat IoT. Ya.
yang mana setiap perangkat IoT ini mengirimkan data sehingga dapat mengakibatkan server menjadi down, dapat menyebabkan server menjadi tidak dapat memproses data-data yang dikirim. Merupakan tantangan bagaimana kita bisa membuat sistem yang bisa menghandle miliaran perangkat IoT yang terhubung ke internet yang secara kontinu, yang secara real time terus mengirimkan data. Nah, terus kemudian jika terdapat bug, ya, jika terdapat kegagalan pada suatu sistem, maka semua perangkat IoT yang terhubung itu akan menjadi loss, yang menyebabkan sistem yang telah down. Ada bug dalam sebuah sistem itu berdampak pada perangkat-perangkat IoT yang terhubung. Nah, kemudian tidak ada aturannya, tidak ada standar yang mengatur terkait kompatibilitas dari perangkat IoT. Jadi standar ini juga merupakan menjadi salah satu momok, karena belum ada standar yang mengatur terkait perangkat IoT, maka menyulitkan device-device yang menyulitkan perangkat itu untuk saling berkomunikasi, karena setiap komunikasi ini memiliki standar yang berbeda-beda. Karena IoT itu sendiri masih teknologi yang baru, sehingga belum ada standar yang mengatur terkait bagaimana pola komunikasi antara device itu bisa berjalan secara lancar. Nah, ini salah satu implementasi. Jadi ini ada beberapa bagian ya, terkait implementasi teknologi IoT ya. Jadi yang pertama, penerapan IoT itu di bidang healthcare ya, di bidang kesehatan. Kemudian penerapan IoT itu di bidang infrastruktur. Kemudian penerapan IoT di bidang transportasi dan lain sebagainya. Jadi implementasi IoT itu hampir di segala bidang, hampir di semua bidang IoT sudah dapat diterapkan. Nah, misalkan di sini di healthcare ya, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di bidang kesehatan terdapat perangkat yang dipasang di tubuh orang pasien sehingga pasien tersebut itu secara real time bisa diketahui detak jantungnya, bisa diketahui kondisi suhu tubuhnya, ya, berat badannya dan lain sebagainya. Sehingga di sini bisa tanpa ke dokter, tanpa ke rumah sakit, dokter sudah bisa melakukan diagnosis yang berdasarkan data-data yang dikirim pada perangkat yang dipasangkan oleh pasien tadi. Jadi ada yang udah digunakan, kemudian ada yang implant atau ditanamkan di dalam tubuh. Sehingga dengan begitu perangkat-perangkat sensor yang terdapat di tubuh manusia tadi bisa dikirimkan secara real time ke server rumah sakit yang misalkan di sini ya. Kemudian penerapannya juga di bidang smart yang tadi. Jadi jika diterapkan smart maka rumah tersebut itu bisa di
mengotomatisasikan. Dalam hal ini misalkan ya kita mengontrol lampu ya, itu dalam implementasi IoT merupakan hal yang harus dilakukan ya. Jadi mengontrol LED, mengontrol sebuah mata lampu di dalam IoT itu seperti Hello World ya, ketika kita belajar suatu bahasa pemrograman. Nah, dengan mengontrol perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah, maka ini akan memudahkan kita untuk melakukan aktivitas yang lain tanpa perlu memikirkan apa sih yang dibutuhkan di rumah ya. Misalkan kita ingin mengecek apa sih, kita bisa melakukan pengecekan melalui perangkat rumah. Dan kita bisa mengecek bagaimana kondisi tanaman kita di rumah. Nah, misalkan perlu dilakukan penyiraman, maka penyiraman itu bisa dilakukan online dan sebagainya. Nah, saya tidak banyak membahas karena webinar sudah banyak membahas terkait implementasi dari IoT ini di berbagai bidang. Nah, di bidang transportasi ya, dengan penerapan IoT ini memungkinkan sistem itu menjadi smart. Kita bisa mengimplementasikan ITS, Intelligent Transport System, menggunakan IoT. Nah, kemudian jadi kita langsung pada intinya, yaitu bagaimana mengimplementasikan IoT menggunakan Node MCU ya, menggunakan Node MCU. Nah, jadi di sini praktek penggunaan adalah Node MCU ya, Node MCU versi 3. Node MCU Lolin versi 3. Jadi Node MCU ini terdiri dari 13 pin, yang mana pin tersebut itu bisa kita fungsikan untuk menghasilkan input output ya. Nah, perangkat Node MCU ini membutuhkan tegangan dari 3,3 hingga 5 volt ya. Jadi dengan bisa membutuhkan tegangan 5 volt, kita bisa ambil dari PIN ya. Karena ada komponen yang membutuhkan tegangan sebesar 5 volt, itu bisa kita ambil dari PIN ya. Jadi ada tegangan 5 volt, kemudian ada tegangan 3,3 volt. Jadi kita tinggal menyesuaikan daripada komponen yang akan digunakan. Nah, kemudian terdapat satu pin untuk ADC, yaitu analog to digital converter ya. Jadi, terdapat satu pin yang bisa difungsikan sebagai ADC sebesar 10 bit. Nah, kemudian ada flash memory ya sebesar 4 MB
Kemudian clock speednya itu dari 40, 26 hingga 24 MHz. Jadi ini merupakan mikro yang kita akan gunakan untuk mengimplementasikan IoT sederhana di materi kali ini. Nah ini jadi selain kita menggunakan Node MCU ya, kita juga menggunakan yang kita sebut sebagai database ya. Jadi database ini berfungsi untuk mengumpulkan data ya. Jadi berfungsi untuk mengumpulkan data dari perangkat sensor yang digunakan. Jadi database ini berfungsi untuk mengorganisasi dan mengumpulkan data. Jadi kalau dalam IoT itu sendiri, database itu harus dapat diakses secara elektronik, secara digital. Di analogi database itu seperti suatu lemari ya, seperti sebuah lemari yang mana lemari itu terdapat kunci ya. Jadi kunci itu nanti yang kita gunakan untuk menyimpan sebuah berkas ya, sebuah file-file ya. Nah laci lemari ini kita sebagai suatu database. Jadi database itu nanti terdiri dari tabel. Jadi kalau kita tadi itu seperti aplikasi. Kalau database itu adalah lemarinya dan nantinya itu merupakan tabelnya. Jadi di dalam tabel-tabel ini kita bisa menyimpan sebuah data. Kita akan mengorganisasi data berdasarkan tabel-tabel tertentu. Jadi misalkan kalau kita membuat database sekolah, tabel itu bisa berupa tabel mahasiswa, mungkin tabel siswa, maaf, kalau sekolah berarti tabel siswa ya, kemudian ada tabel guru, kemudian ada tabel kelas. Nah, mengorganisasi data-data siswa di tabel tersebut. Kalau kita mengorganisasi data siswa, berarti kita masukkan dia di tabel siswa. Kalau kita ingin mengorganisasi data guru, berarti kita masukkan dia di tabel guru. Nah, jadi penerapan dari database ini lebih mudah untuk diakses ya, dibandingkan menggunakan data fisik ya. Jadi database itu mempermudah dalam melakukan pencarian data, dalam melakukan entry data, karena data-data itu sudah dilakukan dikelola secara digital. Nah, kemudian di sini kita bisa menyederhanakan ya, sehingga di sini prosesnya menjadi lebih sederhana dan pemrosesannya menjadi jauh lebih cepat. Datanya prosesnya sederhana dan pemrosesannya dilakukan dengan jauh lebih cepat. Kemudian mengelola database itu berarti kita butuh DMS atau yang kita sebut sebagai database management. Jadi dengan database management system kita bisa mengelola suatu database. Ya. DBMS itu sangat banyak, aplikasi database management system itu sangat banyak. Ada MySQL ya, yang kita gunakan di materi ini, kita akan menggunakan
DBMS MySQL. Nah, jadi dalam materi ini kita akan coba untuk membangun sistem, yang mana sistem itu bisa kita bangun dari awal tanpa menggunakan oke, tes.